Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Samsurizal, MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulas materi pertemuan ketujuh, yakni peran penilaian tingkat kelas dalam pendidikan berbasis kompetensi. Pendahuluan pendidikan berbasis kompetensi atau competency based education menekankan pada pencapaian learning outcomes yang jelas, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa. Penilaian bukan hanya mengukur hasil belajar atau assessment of learning, tetapi juga memantau proses, yakni assessment for learning, dan memberi umpan balik untuk perbaikan, assessment as learning. Di tingkat kelas, guru berperan penting sebagai pengelola penilaian yang langsung memengaruhi pengalaman belajar siswa. Kemudian karakteristik penilaian dalam pendidikan berbasis kompetensi, yakni yang pertama bersifat otentik, yakni mengukur kemampuan nyata dalam konteks kehidupan nyata. Yang kedua, berorientasi pada proses dan hasil, yakni menilai perjalanan belajar dan pencapaian akhir. Kemudian karakteristik yang ketiga, yakni menggunakan beragam teknik seperti tes tertulis, tes kinerja, proyek, portofolio, observasi, dan jurnal refleksi. Kemudian karakteristik yang keempat, yakni individualisasi dengan cara disesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar siswa. Kemudian yang kelima, umpan balik berkelanjutan, yakni hasil penilaian digunakan untuk memperbaiki pembelajaran, bukan sekedar memberi nilai. Kemudian peran penilaian tingkat kelas. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan belajar. Guru dapat mengetahui tingkat penguasaan kompetensi awal siswa, kemudian digunakan untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai. Kemudian yang kedua, mendukung pembelajaran profesional. Hasil penilaian membantu guru menyesuaikan pendekatan dengan kecepatan belajar masing-masing siswa. Kemudian yang ketiga, memberi umpan balik. Siswa memahami kelebihan dan kekurangannya. Guru dapat memperbaiki metode dan materi pembelajaran. Dan yang keempat, mengukur capaian kompetensi. Ini dapat menentukan sejauh mana siswa sudah mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Yang kelima, mendorong pembelajaran abad 21, yakni mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Kemudian yang keenam, membangun motivasi belajar, yakni penilaian yang adil, transparan, dan berorientasi perkembangan, tentu dapat mendorong siswa lebih percaya diri dan termotivasi untuk belajar. Kemudian bentuk-bentuk penilaian tingkat kelas, yang pertama yakni tes tertulis, dapat berupa pilihan ganda atau objektif dan esai untuk mengukur pengetahuan siswa. Kemudian yang kedua, penilaian kinerja, dapat dilakukan dengan praktik langsung, demonstrasi, dan percobaan. Kemudian bentuk penilaian tingkat kelas lainnya yakni berbentuk proyek, tentu menghasilkan produk atau karya yang menunjukkan penguasaan keterampilan. Kemudian yang berikutnya portofolio, kumpulan hasil kerja siswa dalam bentuk periode tertentu.
Kemudian bentuk penilaian tingkat kelas lainnya yakni observasi. Ini dapat berupa pengamatan sikap, keterampilan sosial, dan kerjasama tim atau teamwork. Yang terakhir bisa dalam bentuk refleksi atau jurnal. Ini bisa berupa tulisan-tulisan siswa tentang proses belajarnya. Kemudian yang berikutnya yakni tantangan dalam penilaian tingkat kelas. Tantangannya yakni yang pertama tentu menjadi beban administrasi bagi guru karena ini merupakan penilaian yang tinggi yang sulit dilakukan oleh guru. Kemudian yang kedua, perbedaan kemampuan siswa yang signifikan tentu membuat guru harus memberi penilaian secara objektif. Kemudian yang berikutnya, kurangnya keterampilan guru dalam merancang instrumen otentik. Yang terakhir, tantangannya yakni keterbatasan waktu pembelajaran yang sangat sedikit membuat guru sulit dalam melakukan penilaian ini. Kemudian strategi optimalisasi untuk melakukan penilaian ini yakni yang pertama perencanaan yang sistematis yakni dengan menyusun indikator dan instrumen sesuai kompetensi inti, mengintegrasikan penilaian dengan pembelajaran, yakni dengan penilaian dilakukan sebagai bagian alami dari kegiatan belajar. Kemudian strategi yang berikutnya yakni pemanfaatan teknologi. Ini dapat menggunakan aplikasi penilaian seperti Google Form, Quizzes, Canva, ataupun e-portfolio. Kemudian strategi berikutnya yakni kolaborasi guru, siswa, dan orang tua, yakni transparansi hasil penilaian untuk mendukung perkembangan siswa. Strategi berikutnya yakni penguatan kompetensi guru. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan penilaian otentik berbasis kompetensi. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari peran penilaian tingkat kelas dalam pendidikan berbasis kompetensi adalah yang pertama, penilaian tingkat kelas dalam pendidikan berbasis kompetensi berfungsi lebih dari sekedar mengukur, tetapi juga mengarahkan, membimbing, dan memotivasi siswa. Kemudian peran guru sangat strategis dalam memastikan penilaian menjadi alat pembelajaran, bukan hanya alat untuk menseleksi siswa. Kemudian yang berikutnya, dengan penilaian yang tepat, proses belajar akan lebih bermakna, relevan, dan sesuai kebutuhan abad 21. Demikian ulasan materi dari kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.